Bapak Ibu tamu undangan, calon peserta lelang. Alhamdulillah sampai pada sore hari ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya nikmat sehat yang harus kita syukuri sampai dengan pada sore hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan agenda tahunan, yaitu pelaksanaan lelang tanah kas Desa Murni tahun 2025. Mudah-mudahan kegiatan pada sore hari ini akan membawa berkah bagi kita semua di diri wa dunia wal akhirah. Saya sampaikan bahwa hari ini adalah pertemuan teman-teman dari atau masyarakat yang hendak menyewa tanah kas Desa Murni atau calon, saya sebut calon penyewa tanah kas Murni Desa. Bapak dan Ibu perlu diketahui bahwasannya desa di dalam perjalanan dari tahun ke tahun selalu melaksanakan kegiatan pembangunan, pelayanan, pemberdayaan, bantuan, dan lain sebagainya. Yang semua itu membutuhkan modal. Dan modal itu ada dana desa yang digunakan untuk pembangunan fisik dan pembangunan pemberdayaan. Kalau ADD anggaran dana desa untuk operasional kantor dan siltab perangkat desa. Kemudian ada yang namanya PAD, pendapatan asli desa. Dan untuk menuju desa yang mandiri, yang makmur, ini PAD digenjot agar menjadi tinggi, menjadi besar, sehingga desa bisa melakukan kegiatan pembangunan secara fleksibel. Perlu diketahui bahwa Ibu, dana desa yang digunakan ini terikat berbagai macam aturan, berbeda dengan PAD, pendapatan asli desa. Karena asli desa, maka pembangunannya lebih leluasa. Kita pernah mendengar desa apa Jawa Tengah ini? Kalau Jawa Tengah apa sih? Jawa Tengah itu terakhir koplakan itu Ponggok. Nah, Ponggok. Nah, Jawa Tengah itu PAD-nya luar biasa dari wisata dan lain-lain, sehingga bisa memberikan beasiswa yang rumah itu sarjananya satu seperti itu. Mengapa? Karena PAD-nya tinggi. Nah, Simak ini juga demikian, berharap menjadi desa yang mandiri dengan PAD yang tinggi, sehingga umpama orang rumah tidak layak ini membutuhkan program dari atas, desa bisa melaksanakan sendiri PAD tersebut, bantuan tersebut. Maka dari itu desa berlomba-lomba dengan berbagai macam kegiatan BUMDes dan lain sebagainya yang tujuannya adalah meningkatkan pendapatan asli desa. Salah satu pendapatan asli desa berasal dari sewa tanah kas Desa Murni. Tanah kas Desa Murni itu artinya bukan bentuknya perangkat atau bentuknya siapapun juga. Murni tanah kas desa yang digunakan untuk operasional. Nah, pada setelah ini desa melaksanakan lelang yang ditangani oleh panitia. Jadi bukan desa langsung, tetapi panitia yang diberi tugas untuk melelang tanah kas desa ini adalah salah satu bentuk keterbukaan dan transparansi dalam hal keuangan. Karena dari sewa dari lelang ini tadi nanti akan ketemu jumlah piro, luasan piro, padi piro, sehingga total akan ketemu nanti dari lelang ini akan mendapatkan uang berapa. Maka kalau wis duwe kira-kira misalnya kira-kira tapi nanti manut mekanisme lelang. Kalau dengan awal piro, teman-teman berani menawar berapa, jadi kesepakatan antara
seperti itu. Sehingga harapan saya selalu sama, berbagai program itu memang harus kita laksanakan. Salah satu contoh, kalau di sana programkan di laptop, itu laptop kalau diprogramkan tahun 2025 sebaiknya nanti ditunggu bulan. Ditunggu bulan Desember terakhir. Mengapa? Karena kita rugi di dalam pemanfaatan diprogramkan setelah kita tunggu dalam itu mungkin satu tahun. Dan bukan juga program-program apapun yang bersifat untuk peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan atau apapun segera dilaksanakan sehingga betul-betul bisa dinikmati di tahun ini. Sehingga kalau takut apa bikin pembayaran sama sekali kalau betul paham Pak BPD itu memberikan ono bener duit dan tunggu kok butuh apa dan itu banyak kalau bisa ya. Jadi itu Bapak Ibu, saya terima kasih dengan hadir di forum lelang ini dengan antusias dan dengan antusias hadir berarti dengan punya semangat kerja yang tinggi mengelola tanah dengan harapan mendapatkan hasil yang terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Itu Bapak Ibu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita belum memahami tata tertib lelang dengan baik dan benar. Sebenarnya peraturan lelang itu sendiri sudah ada sejak tahun 2016, yaitu sesuai dengan Pergub Nomor 32 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Provinsi Tahun Nomor 10 Tahun 2015 tentang sumber pendapatan desa. Yaitu pengelolaan tanah desa murni dilakukan oleh pemerintah desa melalui sewa. Pelaksanaan sewa dilakukan melalui lelang dan lelang dilakukan oleh tim lelang. Mungkin dari Bapak yang hadir di sini nanti setelah saya paparkan akan mengalami keanehan atau membandingkan dengan tahun lalu. Jadi sebenarnya ini sudah diatur dan kami juga sudah diberi pengetahuan oleh narasumber kemarin yaitu Inspektorat bahwasanya ini adalah hal-hal yang perlu dilalui. Misalkan ini menurut Bapak Ibu kok jadi sulit atau gimana, itu sebenarnya sudah seperti itu aturannya dari dulu. Mungkin dari keterbatasan kami sehingga selama ini kami melaksanakannya tidak sesuai Pergub atau ada yang sudah dulu. Jadi kita sudah sesuaikan dengan kali ini semaksimal mungkin sesuai dengan peraturan yang ada. Sewa lelang tanah khas desa murni yaitu ada sawah dan juga tegal. Harga sewa tanah untuk sawah per bangun 100 yaitu 3.400.000. Harga sewa tanah untuk tegal per bangunnya 2.400.000. Sedangkan harga sewa tanah untuk sawah lahan khusus yaitu 3.600.000 per bangun 100. Lahan khusus yang dimaksud adalah tanah baru waduk dan tanah utara makam. Hal ini dikaitkan dengan pengairan yang mudah dari yang lainnya sehingga disebut dengan lahan khusus. Ketentuan lainnya yang pertama, sewa lelang diprioritaskan adalah yang tercepat membayar dari nama-nama yang memiliki undangan pelaksanaan lelang. Jadi misalkan nanti ada tiba-tiba yang mau membayar tetapi di daftar hadir tidak ada, tidak bisa. Batas pembayaran maksimal 10 hari kalender sejak pelaksanaan sewa lelang hari ini. Jadi 10 hari sejak tanggal ini nanti batas maksimal pembayaran. Pembayaran dilaksanakan satu kali langsung lunas. Pembayaran dapat dilakukan di titik proteksi Bapak Bendahara atau di administrasi saya sekretaris. Selanjutnya mulai pengerjaan lahan bulan September 2025. Selain membayar sewa lelang, penyewa diwajibkan membayar pajak atas lahan yang disewa. Besaran pajak berbeda-beda sesuai dengan SPPT tanah yang ada. Pembayaran pajak bumi dan bangunan dilakukan di awal bersamaan dengan pembayaran sewa. Nah, jadi ada 6 blok 7 bidang itu nanti sudah dipetak-petak sesuai dengan yang dulu. Namun untuk siapa yang akan menggarap adalah sesuai dengan ketentuan yang sudah saya sebutkan tadi. Pemaparan garis besarnya dari saya seperti itu nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ketua Panitia Negara yaitu Pak Sucipto Pasar Bogor Prada, dan nanti jika ada pertanyaan akan dibuka di akhir sesi tanya jawab. Melawan akan saya jelaskan satu persatu mekanisme
mekanisme dari pelaksanaan lelang dari tahun ini beda dengan tahun yang kemarin. Yang pertama bisa saya sampaikan, latar belakang perbedaan itu dikarenakan baru-baru ini setiap desa itu ada pemeriksaan ekspektorat. Itu Bapak Simanto ada beberapa desa, dan di situ dilihat administrasinya. Waktu tim lelang kebetulan Pak Mutin Jaisuri yang menjelaskan itu ada hal yang harus diperbarui termasuk perubahan pada hari ini. Dados kalau lelang yang diundang itu sing lelang, tapi sekarang beda, yang diundang harus banyak ingkang kontribusi atau perbandingannya. Nah dulu umpama bidangnya ada sekitar 20 bidang bisa semuanya. Niku yang diundang 20, yang rego, deal, terus bayarnya sakit toleransi. Nah toleransi 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang pernah guru lunas. Ternyata itu salah dan membingungkan SPJD laporan. Terpaksa ini dilakukan karena ini memang aturan yang harus dilalui, Bapak Ibu perlu disadari. Terus awal dewe banyak masukan dengan berbagai timbangan, akhirnya disepakati bahwa desa disimpulkan kita harus melalui tahapan lelang-lelang ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang pertama, kemarin sebelum acara ini dilakukan, itu ada rapat tim lelang dari pemerintah desa, diantaranya menyimpulkan 1, harga lelang tetap tidak berubah. Yang kedua, diutamakan warga desa Siman. Yang ketiga, diutamakan lagi warga yang belum punya garapan dan mampu untuk menyelesaikan pembayaran. Itu setelah analisa itu disimpulkan bahwasanya Pak Kasut disukani undangan untuk memilih warganya yang memang membutuhkan garapan. Terus ini sudah melalui tahapan sebelumnya, sehingga jenengan yang diundang itu sudah dipilih oleh Pak Kasune Kiabah. Itu latar belakang kenapa ada perubahan lelang seperti itu. Selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu teknis lelang. Masalah harga tetap, terus sistem pembayaran itu dibuka, maksudnya dibuka gitu. Lelang iki boten lelang sing kaya biasane di sing larang ngacung terus menang, tidak. Tapi kita pakai mekanisme bising-bising. Ngeten coba nih. Umpama karena bidangnya itu ada 20 bidang, terus yang diundang ini karena lelang ini ada sekitar 30 apa dong? Sengaja 60, ya sekitar 60 orang, sehingga nanti yang tim orang yang menang lelang itu sing bayar dhisik. Contohnya bidangnya sama, okay? Sak bidang ngomongnya lomba bulan tok satu tempat, terus semua menginginkan itu, dan di situ pemenangnya lelang itu sing bayari dhisik. Berat kalian busek makanya dijawab sudah laku. Jadi boten sakit sing kaya biasane turun maturun sing lelang yo kuwi sing nyewa yo kuwi boten sakit, kami harus ini sistem keterbukaan. Kula balik malih 10 hari dari sekarang niku mulai dibuka lelang. Pokoknya jenengan ngene sanggon menginginkan kabar dulu digarap sopo wae, sing penting sawan bayar itu sah jenengan menang lelang. Paham apa dene? Paham nggih? Nah itu yang selanjutnya jangka waktu 10 hari digarap mulai bulan September. Niki ngapunten meskipun jenengan bayarnya tengarep,
Tapi seperti biasa mungkin penyewa lama wis gak kaget. Nggih Mas Wali. Soalnya kuliner ini ngeten iki. Jadi bayarnya saiki mulai garap September. Sama Pak, semua sudah kita ratakan baru untuk memudahkan administrasi. Termasuk sama September keluar. Yang terakhir bayar itu di Bendahara Desa Gandung. Mengetahui kegiatan pada sore ini yaitu pembacaan doa. Namun sebelum pembacaan doa dilaksanakan, dari saya pribadi apabila ada yang kurang berkenan di panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa mohon tambah kepada Bapak Imam Syafi'i. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan lakum wa syukuran hamdan wa Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim ala Muhammad wa nashhadu haqqika wa nadina siratika mustaqim wa ala alihi wa sahbihi rabbana nurana wa firrana syukur Allah wa firrana dhunubana wa limadina warhamna kama rabbana syawira Allahumma yassir umurana wa khasir maqasidana wa hajjatina bi rahmatika ya rahman ya Allah Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa fatikna ramadana ma'a salam wa syaitan wa afiyat wa ghafir lana dhunubana innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma na'udzu bika min adzabil kubri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa fitnatil masih dajjal bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la raiba fihi إن الله لا يخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا قلبا منورا ولسانا كاملا وحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم